Selamat datang di Bandar Udara Internasional Medan Baru. Bandar Udara Internasional Medan Baru dibangun untuk menggantikan Bandar Udara Internasional Polonia Medan. Bandar Udara Internasional Medan Baru berada di wilayah Deli Serdang. Diharapkan dapat menjadi bandar udara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandar Udara Soekarno-Hatta di Cengkareng, dan juga menjadi terminal transit dari dan keluar negeri di wilayah Sumatera Utara. Memiliki lahan yang luas, dengan runway yang sangat panjang atau apron yang cukup luas, dan terminal yang mewah, belum dapat menjadikan Bandar Udara Internasional Medan Baru menjadi bandar udara paling canggih di Indonesia. Bandar Udara Internasional Medan Baru akan memiliki arti ketika dilengkapi dengan sistem navigasi penerbangan yang canggih dan memiliki kualifikasi standar internasional. Apa yang dimaksud dengan sistem navigasi penerbangan tersebut adalah sebuah kesatuan dari panel-panel teknologi sistem yang terintegrasi yang ditempatkan pada posisi yang telah ditentukan sesuai dengan aturan yang diterapkan, yang nantinya akan membantu setiap pesawat dan pihak pengelola bandar udara untuk saling memberikan informasi dan komunikasi dan mengatur traffic atau lalu lintas udara yang akan landing atau mendarat dan take off atau mengudara. Panel-panel sistem navigasi tersebut adalah D4 dan DMA. Salah satu fasilitas bantuan pendaratan di bandar udara adalah peralatan D4 dan DMA. Peralatan D4 dan DMA tersebut dapat memberikan pemanduan pesawat terbang yang sedang melakukan approach atau pendekatan. Peralatan D4 dan DMA dipasang co-located dan sesuai dengan standar dan rekomendasi dari ICAO. Peralatan D4 dan DMA dapat dimonitor dan dikendalikan secara jarak jauh dari technical supervisor di tower. Instrument Landing System. Salah satu fasilitas bantuan pendaratan di bandar udara adalah peralatan Instrument Landing System atau ILS. Peralatan ILS tersebut dapat memberikan sinyal pemanduan azimuth atau arah pendaratan, sudut luncur dan jarak terhadap titik pendaratan di landasan dengan tingkat akurasi yang tinggi atau presisi bagi pesawat terbang yang sedang melakukan approach atau pendekatan dan landing atau pendaratan pada suatu bandar udara. Sesuai dengan Master Plan, Bandar Udara Baru Medan dilengkapi dengan ILS kategori 1 pada runway 05 dan runway 23. Peralatan ILS atau DMA dapat dimonitor dan dikontrol secara jarak jauh dari workstation tower controller dan technical supervisor di tower. Erdara. Peralatan Erdara merupakan komunikasi radio darat-udara yang digunakan untuk pertukaran berita dalam bentuk suara antar petugas FSS atau Flight Service Station dengan penerbang di pesawat terbang di jalur domestik atau Regional Domestic Air Route Area dalam rangka pertukaran informasi penerbangan. Peralatan Erdara terdiri dari peralatan TXHF dengan kelengkapannya yang dipasang di gedung pemancar atau TX Station, RXHF dengan kelengkapannya yang dipasang di gedung pemancar atau RX Station, dan perlengkapan atau konsol yang harus dipasang di Erdara Workstation. Peralatan TXHF dan RXHF dapat dikendalikan secara jarak jauh dari workstation Erdara dan technical supervisor. MSSR Mode S. Salah satu fasilitas surveillance untuk mengatur lalu lintas penerbangan adalah peralatan Monopulse Secondary Surveillance Radar Mode S atau MSSR Mode S. MSSR Mode S memungkinkan untuk melakukan all call and selective interogasi pesawat-pesawat terbang dalam cakupannya. MSSR Mode S di Bandar Udara Medan Baru
Selain digunakan untuk memberikan pelayanan kontrol radar dari Air Traffic Service Medan, datanya juga dikirim ke ACC Jakarta. Peralatan MSSR Mode S ditempatkan di area bagian selatan di pinggir pagar bandar udara. Peralatan MSSR dapat dikendalikan dan dimonitor secara jarak jauh dari tower. HFSSB. Peralatan HFSSB digunakan untuk komunikasi suara bagi pertukaran berita ATS antar Bandar Udara Medan Baru dengan bandar udara kecil di sekitarnya. Peralatan HFSSB terdiri dari peralatan transceiver HF dengan kelengkapannya yang dipasang di gedung operasi. VHF Air to Ground. Peralatan VHF Air to Ground digunakan untuk komunikasi radio antar petugas EPP atau tower dengan penerbang serta untuk mengirimkan berita-berita aeronautical bandar udara kepada penerbang. Pelayanan VHF Air to Ground dioperasikan dari ruang EPP di gedung operasi serta dari tower cap. Peralatan VHF Air to Ground untuk Bandar Udara Medan Baru terdiri dari layanan untuk tower, approach, ground movement control, ATIS, emergency, backup, dan peralatan pendukung. Peralatan VHF Air to Ground untuk Bandar Udara Medan Baru terdiri dari layanan untuk tower atau TWR, approach atau APP, ground movement control atau GMC, ATIS, emergency atau EMG, backup atau VHF transceiver, dan peralatan pendukung seperti recording, air traffic light gun, dan binocular. Unit pemancar dan penerima VHF dapat dimonitor dan dikendalikan secara remote dari workstation tower controller, EPP controller, dan technical supervisor. Peralatan RCMS, VHF, Remote Control and Monitoring System Very High Frequency, berfungsi membantu teknisi untuk mengoperasikan on-off transmitter VHF dan receiver VHF secara remote dari ruang peralatan di lantai 1 gedung tower, sehingga teknisi tidak harus ke lokasi TX Station dan RX Station. Runway Visual Range atau RVR. Peralatan RVR digunakan untuk memberikan informasi mengenai kondisi visibility landasan pada saat terjadi penurunan jarak pandang akibat asap, kabut, hujan, dan lain-lain. Informasi ini sangat diperlukan oleh penerbang, air traffic service, dan user aeronautical yang lain. Peralatan RVR digunakan untuk menilai apakah kondisinya di atas atau di bawah ambang batas operating minimal untuk take off dan landing. Hasil pengukuran sensor di lapangan dikirim ke pengolah data di tower dengan menggunakan komunikasi data radio link, kemudian jika diperlukan dapat pula ditransmisikan ke ruangan maintenance ataupun meteo. Voice Communication Switching System atau VCSS digunakan sebagai peralatan switching untuk ATC telepon communication sehingga dapat mengintegrasikan seluruh fungsi komunikasi dalam suatu sistem. Peralatan VCSS mengintegrasikan A. Komunikasi air-ground antara controller dengan penerbang. B. Komunikasi telepon antar unit-unit yang terkait dengan petugas controller. Peralatan VCSS merupakan peralatan switching digital yang dikendalikan komputer dan setiap saat dapat direkonfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Automatic Message Switching System atau AMSS. Peralatan AMSS adalah peralatan yang bekerja secara otomatis mendistribusikan berita-berita penerbangan yang dikendalikan oleh komputer dalam satu kesatuan lokal yang dilengkapi dengan peralatan terminal. Perangkat AMSS yang diadakan harus sesuai dengan ketentuan teknis atau spesifikasi yang tertulis dalam pedoman teknis ini. Peralatan AMSS ini harus dapat melayani penerimaan, pengolahan,
penyimpanan, dan pengiriman berita-berita penerbangan sesuai dengan standar dan format AFTN sebagaimana dipersyaratkan di dalam ICAO Annex 10 Volume 2. Peralatan EMSS ini digunakan untuk penerimaan, pengolahan, dan pendistribusian berita AFTN dari bandara lain dan unit-unit pelayanan keselamatan penerbangan yang terkait dalam operasi penerbangan di Bandar Udara Medan Baru. ATC Automation, salah satu fasilitas surveillance untuk mengendalikan lalu lintas penerbangan oleh Air Traffic Controller atau ATC adalah peralatan ATC Automation. Peralatan ATC Automation ini digunakan untuk mendukung pelayanan radar control separation pada wilayah udara EPP Medan. Peralatan ATC Automation yang akan dipasang harus memenuhi persyaratan teknis dan operasional penerbangan, baik nasional maupun internasional, dokumen, dan aneks ICAO. Airfield Lighting System. Sesuai rekomendasi ICAO untuk bandar udara kategori 1, harus dilengkapi dengan Airfield Lighting System atau AFL agar bandar udara tersebut dapat didarati pesawat pada malam hari atau pada saat cuaca buruk, marginal weather condition. Pemasangan dan desain Airfield Lighting System atau AFL mengacu kepada A. Rekomendasi ICAO Annex 14 Volume 1 Aerodrome Design and Operation 4th Edition July 2004. B. ICAO Aerodrome Design Manual Part 4 Visual Aids 4th Edition 2004. C. Escape Dirjen Hubud Nomor Escape 114-6-2002 Standar Gambar Instalasi AFL 2002. Peralatan Airfield Lighting di Bandar Udara Kuala Namu terdiri dari Approach Light atau PALS Cat 1 di runway 05 dan runway 23, Sequence Flashing Light di runway 05 dan runway 23, Runway Centerline Light, Runway Edge Light, Threshold atau Runway End Light di runway 05 dan runway 23, Wing Bar Light di runway 05 dan runway 23, Stopway Light di runway 05 dan runway 23, Rapid Exit Taxiway, Stop Bar Light, Lead On Light, Runway Guard Light, Taxiway Edge Light, PAPI di runway 05 dan runway 23, Taxiway Guidance Sign, Wind Direction Indicator di runway 05 dan runway 23, Rotating Beacon di Tower, Apron Float Light. Airfield Lighting Control System berfungsi membantu petugas ATC di gedung tower untuk mengoperasikan on-off seluruh peralatan Airfield Lighting System yang berada di site Bandar Udara Medan Baru. Automatic Weather Observation System atau AWOS. Peralatan AWOS digunakan untuk melakukan observasi, collect, record, display, dan menyebarkan parameter-parameter meteorological di kawasan bandar udara. AWOS akan mengolah data-data yang diterima secara otomatis dari sensor-sensor di sepanjang runway. Selain itu, juga data diperoleh secara visual atau visual observation manually oleh meteorological observer. Master Clock. Peralatan Master Clock digunakan untuk menghasilkan dan mendistribusikan data waktu UTC yang diperlukan untuk operasional dan peralatan-peralatan yang digunakan pada Air Traffic Service, AMSS, Briefing Office, Recording,
komunikasi VHF, air dara, meteorological, dan observation. Peralatan master clock dipasang di technical room. Demikianlah seluruh peralatan air navigation system yang ada di Bandar Udara Internasional Medan Baru akan bekerja dan berfungsi untuk membantu dan mengarahkan serta mengkontrol setiap proses penerbangan yang akan maupun sedang berlangsung. Sir,